Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Untuk menjadi orang beriman yang sejati, maka hendaklah Anda, saya, serta kita semua tidak takut untuk hidup dan berlaku kudus seturut kehendaknya. Karena beriman berarti kita tidak hanya pandai berbicara tentang agama kita, tetapi kita melakukan dan berkemauan keras untuk tinggal dan menghidupi iman kita di dalam tindakan nyata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk menaburkan benih sabda-Mu di Indonesia sampai menyerahkan nyawa demi nama-Mu. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami pun gigih mewartakan sabda-Mu di tengah masyarakat. Tidak berteriak tentang apa yang kami imani dalam agama, tetapi menghidupi dan memuliakan Tuhan dengan cara yang layak dan pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nyanyian sukacita pantas dikumandangkan di tanah terjanji oleh bangsa yang benar dan tetap setia, karena Allah sendirilah yang membangun kota suci dan benteng yang kokoh bagi mereka yang senantiasa setia di dalam mendengarkan firman-Nya, mengingat, melakukannya di dalam kehidupan nyata. Santo Yohanes Paulus II mengingatkan Anda, saya, serta kita semua, jangan takut untuk menjadi kudus. Menjadi orang beriman berarti kita hidup dan berlaku kudus, bukan dengan menjelek-jelekkan yang lain, tetapi tinggal di dalam kasih-Nya, menjadikan diri Anda, saya, serta kita semua sebagai bukti dan tanda nyata akan kasih Allah yang tak terbatas itu. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Anda, saya, serta kita semua kembali diingatkan, menjadi murid Yesus hendaknya membangun iman yang kokoh bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu. Iman yang kuat adalah melakukan kehendak Allah yang tidak hanya dalam kata-kata atau memiliki kepandaian di dalam berbicara, tetapi juga memiliki kemauan keras untuk menghadirkan secara nyata apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan persiaran kita di dunia. Lihatlah kritik Yesus pada hari ini melalui Injil suci menurut Matius. Dikatakan dengan jelas, murid Yesus hendaknya menghidupi apa yang dirindukan dan diimpikan, dan bukan hanya pandai di dalam membuat status di media sosialnya yang menunjukkan seolah-olah kita memiliki agama. Lihat, Yesus bersabda kepada para muridnya dan juga Anda, saya, serta kita semua, bukan mereka yang berteriak Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga di dalam perjalanan persiaran hidupnya secara nyata. Untuk apa kita berteriak-teriak tentang agama kita kalau kita tidak menghidupi apa yang kita imani? Untuk apa kita berpakaian keagamaan, tetapi tingkah laku kita justru merendahkan apa yang kita imani? Akhir-akhir ini kita mendengarkan sebuah gambaran kisah
dijejali dengan informasi-informasi yang menggambarkan keangkuhan orang-orang yang merasa beragama, tetapi sayang mungkin mereka tidak mengerti apa yang mereka imani dan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi sesama kita yang menderita. Karena Tuhan tidak mengendaki orang lain menderita karena kita membelanya. Karena sebetulnya Tuhan tidak perlu dibela. Kita berdoa, kita berbuat baik, kita memuji dan memuliakan namanya, sama sekali tidak berguna bagi Tuhan, tetapi berguna bagi keselamatan Anda, saya, serta kita semua. Tuhan tidak memerlukan segala pujian usaha kita. Yang Tuhan perlukan adalah kemauan dan kesetiaan kita agar Anda, saya, serta kita semua diselamatkan dari kekuasaan maut. Pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Kira-kira kita hidup di dunia ini sebagai orang beriman, kita membangun iman di atas batu atau di atas pasir? Kita membangun iman hanya karena ingin menunjukkan kesucian berdasarkan atribut, atau kita dikenal karena kita menghidupi iman kita dan berbuat sesuatu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan nyata kita. Mari kita jadikan hidup kita sebagai berkat dan bukan kutuk. Mari kita jadikan kehadiran kita sebagai sumber sukacita yang membawa kebahagiaan dan bukan penderitaan hanya karena kita merasa paling bertanggung jawab untuk membela agama kita. Mestinya yang kita bela adalah iman kita. Artinya kita hidup menghadirkan kedamaian dan bukan kekacauan. Beriman yang benar akan menghadirkan sukacita dan keselamatan bagi orang banyak. Bukan justru kita hadir untuk menghadirkan siapa yang berkuasa, siapa yang lebih agamamis, dan siapa yang lebih berkuasa. Karena Tuhan menghendaki setiap manusia setia dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan nyata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman memiliki niat untuk berbuat yang baik, adalah sesuatu yang baik dan benar. Tetapi tidak hanya pandai di dalam berkata-kata, karena niat yang benar dan baik itu memerlukan kemauan yang kuat dan keras, agar apa yang menjadi impian tidak hanya hadir dalam kata-kata, tetapi di dalam tindakan nyata kita. Beriman berarti mengenal Dia yang hadir dan menghendaki kita yang selalu membawa sukacita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.